Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Ini adalah Huawei Nova 9 atau Huawei Nova 9. Smartphone mid-range tapi berasa flagship. Terdapat 4 value yang kuat dari HP ini. Kamera Ultra Vision 50 megapiksel, layar 120 Hz curved display, ngecasnya cepat 66 watt Huawei Supercharge, dan ekosistem Huawei atau Harmony OS. Terdapat 4 buah kamera belakang, 50 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk ultra wide, 2 megapiksel untuk depth sensor, dan 2 megapikselnya lagi untuk makro kamera. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 32 megapiksel. Walaupun ada 4 buah kamera belakang, tapi tetap ya, jagoannya tuh cuma satu. Ya, si Ultra Vision 50 megapiksel dengan sensor RYYB atau RYYB untuk asupan cahaya 40% lebih banyak. Terdapat juga teknologi Huawei X Diffusion yang intinya ngebantu proses gambar agar lebih jernih baik di siang hari ataupun di malam hari. Cukup disayangkan juga sebenarnya ya, kameranya ini tuh tidak ada OIS. Tapi untuk hasil gambarnya buat gua pribadi udah bagus. Di beberapa kondisi ada yang gua suka dan ada yang gua nggak suka sama hasil jepretan dari HP ini. Walaupun nggak sebagus P50 Pro atau Mate 40 Pro, tapi dynamic range kamera HP ini tuh sudah sangat bekerja dengan baik. Dan buat gua, kadang skin tone-nya tuh sedikit berbeda ya. Malah kadang terlihat cukup pucat, tapi ini untuk detail, kameranya ini tuh berhasil menangkap objek dengan detail yang sangat sangat bagus lah, udah bagus lah ya, udah baik. Untuk mode potretnya juga buat gua pribadi blurnya ini tuh udah rapi walaupun terlihat cukup agak over ya. Jadi nggak terlihat natural banget. Yang jelas nih, moto pakai HP ini cukup pakai auto aja udah sangat bagus. Apalagi di-share di sosial media. Ada tapinya nih tapi ya. Untuk di kondisi low light, usahakan motret dengan stabil. Kenapa? Karena ini tuh nggak ada OIS. Nggak tahu kenapa hasil fotonya tuh sangat rentan sedikit blur. Tapi kalau kita udah baik dan bener motonya, hasilnya ini tuh udah sangat bagus. Detailnya dapet, noise-nya juga dapat terminimalisir dengan baik. Pokoknya udah cakep. Sementara untuk hasil selfie-nya, ini tuh udah bagus banget buat gue pribadi. Detailnya dapet dan tone warnanya juga gue suka. Sementara untuk lensa lainnya nih, hasil gambarnya udah oke-oke aja. Dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek juga enggak. Untuk ultra wide, distorsinya cukup diminimalisir dengan baik sehingga gambar sangat terlihat luas tanpa ada objek yang melengkung-melengkung. Sementara untuk lensa makro dan depth sensornya ini tuh buat gua pribadi ini hanya pelengkap saja ya. Dan ya begini saja hasilnya. Teman-teman bisa nilai sendiri. Berikut adalah hasil kamera dari Huawei Nova 9. I got some new feelings that make you uncomfortable. You bring out all the good in me, yeah. I see what I'll never be, 'cause I got me some reason to look on my keys in the car that we're taking home. So won't you say what you said to me on the roof of your house? 'Cause I've been having my doubts, oh yeah, yeah. Don't know what we could be. Sometimes I feel we're nothing, you talk like we're something. I guess now we're giving it a try. I like the way you describe it to people who won't go quiet. Yeah, 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 oh, oh. 'Cause every day I'm reminded of all the descriptions I could make. Yeah, yeah, oh, oh. Wasted, don't know what I feel. Remind me 'cause it feels so real. Yeah, I got to repeat that I want you and me. Pay no mind to what I'll ignore. Try not to live like I'm 17, 'cause you want what's under my skin. The door is open but I won't let me in. So won't you say what you said to me? Say it, baby. On the roof of your house, 'cause I've been having my doubts, oh yeah, yeah. Don't know what we could be. Sometimes I feel we're nothing, but you talk like we're something. I guess now we're giving it a try. I like the way you describe it to people who won't go quiet. Yeah, 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 oh, oh. 'Cause every day I'm reminded of all the descriptions I could make. Yeah, yeah, oh, oh.
Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Huawei Nova 9 di 4K di 30 frame per second. Nih, kayak gini nih. Kualitasnya seperti ini. Nih, untuk HDR-nya. Ini tuh agak deket nih. Jadi viewing angle-nya tuh cukup dekat. Jadi bikin tangan tuh harus agak jauh dan lama kelamaan kita bakalan ngerasa pegel ya. Kayak gini. Sekarang langsung aja kita coba lihat untuk kamera belakangnya. Ini untuk kamera belakangnya ya di 4K 30 frame per second juga ini. Kamera belakangnya. Coba kita lihat untuk fokusnya. Oke, baik. Selain kamera, yang berasa fleksib dari HP ini tentu ada di layarnya. Layarnya ini tuh melengkung dan punya bodi cukup tipis, sehingga feel genggamannya tuh berasa seperti Mate 40 Pro buat gue pribadi. Desain melengkung seperti ini tuh membuat jari nyaman ketika menggunakan mode gestur. Terlebih lagi layar yang responsif, kemudian layarnya tuh udah smooth banget. Ini tuh menghasilkan warna yang bagus, membuat HP-nya ini tuh begitu nyaman digunakan untuk menikmati konten multimedia. Berukuran 6,57 inci Full HD dengan refresh rate-nya ini tuh 120 Hz dan punya color gamut P3, meyakinkan memang layarnya ini tuh selevel dengan flagship. Cuma sayangnya ya buat gua nih dan buat kalian juga mungkin ya yang hobi nonton Netflix, pas gua cek di aplikasinya kita cuma bisa streaming di kualitas standar definition. Ya semoga aja ada update ya, karena pas gua cek pakai aplikasi DRM Info ternyata HP ini tuh sudah mendukung Wideband L1 yang artinya harusnya bisa streaming di kualitas high definition. Terus untuk fingerprintnya ini tuh terdapat di layarnya ya, di dalam layarnya ini tuh sudah sangat cepat banget nih untuk prosesnya, sehingga memudahkan kita membuka kunci layar tanpa ribet mengetikkan password. Berikutnya untuk performanya, HP ini tuh sudah sangat nyaman digunakan di berbagai aktivitas. Menggunakan Qualcomm Snapdragon 778G 4G, kemudian RAM-nya tuh 8GB dengan ROM-nya ini tuh 256GB, kemudian baterainya ini tuh 4300 mAh, sudah menggunakan Harmony OS dan tentunya ada NFC juga. Melihat dari skornya nih, menjalankan game sudah sangat lancar ya, walaupun di beberapa game berat nggak akan bisa mentok rata kanan, tapi cenderung HP ini tuh tetap stabil digunakan bermain game dalam durasi yang lama. Gua saranin menggunakan mode performa ketika menggunakan ataupun digunakan bermain game, karena melihat dari skor Antutu sedikit ada perbedaan ataupun ada perubahan lebih tinggi ya ketika menggunakan mode normal dan mode performa. Nah, gue coba bermain game PUBG nih. Gamenya tuh sangat berjalan dengan baik, kombinasi chipset dan layarnya ini tuh membuat experience bermain gamenya ini tuh jauh lebih seru dan sangat nyaman. Sensitivitas dan lembut layarnya ini tuh menurut gue pribadi ya jadi bikin nyaman ya ketika kita bermain. Jadi feel kita nih ataupun para gamers nih, jadi bakalan bener-bener nyaman menggerakkan karakter di dalam gamenya. Kemudian nih untuk baterainya punya kapasitas 4300 mAh dan selama gua menggunakan HP ini tuh bisa bertahan seharian, tapi itu tidak menggunakan aplikasi G-Space. Jadi kalau misalnya kalian intens menggunakan aplikasi G-Space karena harus akses servis Google, bisa dipastikan baterainya akan sedikit lebih boros. Sementara untuk ngecasnya bisa penuh dalam durasi kurang lebih 40 menitan saja. Berikutnya nih, dengan adanya Harmony OS, enaknya kita bisa menghubungkan berbagai device Huawei jadi lebih seamless. Pada fitur Super Device, Nova 9 itu sudah terhubung dengan laptop MacBook D15 dan FreeBuds 3 yang gua punya. Sebenarnya ada smartwatch juga, cuma entah kenapa ini nggak kedetek ya. Hanya dengan drag and drop seperti ini, kita bisa langsung menghubungkan laptop atau TWS ke Nova 9 ini. Karena sudah terhubung ke laptop, kita bisa melakukan panggilan telepon, manajemen file, dan hal lainnya di laptop ataupun sebaliknya. Intinya laptop dan smartphone Huawei ini tuh bisa saling berkolaborasi. Selain itu, sesama pengguna Huawei bisa melakukan panggilan suara atau video dengan aplikasi MeTime. Kita bisa nelpon ke 12 kontak sekaligus dan tentunya dengan kualitas video yang sudah HD. Nah, selain kamera, layar, pengisian daya, dan OS yang bagus, buat gua pribadi, form factor HP ini yang melengkapi feel atau experience flagship di HP ini. Kalau nggak pakai casing, HP ini tuh berasa tipis banget. Sudut lengkungan di HP ini tuh menurut gua ya bikin grip di tangan tuh makin berasa kalau HP ini tuh HP flagship. Padahal nyatanya ini adalah HP mid range.
Gua ngerasa pas pegang HP ini tuh berasa lagi pegang Mate 40 Pro, feelingnya tuh udah sama ya, hampir sama deh kayaknya kalau menurut gua. Apalagi makin mewah karena sudah menggunakan material kaca tapi dengan finishing yang matte, tidak membekas sidik jari dan tidak begitu licin. Cuman sayangnya finishing seperti ini bikin kita nggak berasa atau nggak ngerasa kalau bahannya ini tuh terbuat dari kaca. Oke, itu saja yang bisa gua share ke kalian. Dan sebagai pertimbangan buat kalian beli, jadi HP ini tuh HP bagus ya untuk di harga mid-range. HP yang berkelas dan terasa experience flagshipnya. Mulai dari desain, kamera, layar, dan fitur pendukung lainnya. Tapi balik lagi, layanan Google yang tidak tersedia inilah yang harus dikompromiin ketika kalian memutuskan untuk membeli Huawei Nova 9 ini. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja klik linknya di kolom deskripsi. Gua pamit dan bye.